Palu Salembo tau sarita je insanan Hajamban budaya je kesenian Kalimantan Tengah mempalampang earan Mudahan halajur batarung kita Tabe Hongkargas, salam sehat selalu. Sahabat, Pak Hari, semua pencinta seni budaya khususnya di Kalimantan Tengah, ada informasi menarik nih buat kita semua bahwa sebentar lagi Dewan Kesenian dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu Kalimantan Tengah akan menggelar sebuah event yang sangat menarik buat kita semua, bagi kita pencinta kesenian di Kalimantan Tengah. Apa itu eventnya? Adalah Festival Budaya Tabe. Bagaimana Festival Budaya Tabe ini akan dijelaskan langsung oleh Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kalimantan Tengah kepada Bapak Toseng Asang, dipersilakan. Tabe Hongkarigas Akani Tauras, salam sehat untuk kita semua. Masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini apa yang disampaikan oleh Saudara Adi yang membuka acara ini, maka saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan kegiatan festival budaya dengan titel atau judul Tabe. Nah, Tabe itu sendiri yang berarti tarung betang, yang maksudnya adalah mengangkat kembali filosofi Huma Betang. Untuk itu kita juga akan mengambil tema dengan tema Tabe, artinya taat asas menuju Kalteng semakin berkah. Nah, kegiatan ini sendiri dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu bekerjasama dengan Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah, di mana di sebelah kanan saya ini Pak Saprudin selaku Sekretaris Dewan Kesenian dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah. Saudara Adi adalah unsur Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu. Di sebelah kiri saya Saudara Ikit Japar, Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu, dan Saudari Nova adalah salah satu unsur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu. Baik, saudara-saudaraku, Pak Hari Samandiai, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Latar belakangnya adalah melaksanakan program kegiatan Indonesia Hebat Bersatu yang kita gandeng Dewan Kebudayaan dan Kesenian untuk menyelenggarakan event ini bertajuk Tabe tadi, adalah melihat animo masyarakat yang di tahun 2020 dan 2001 ini sangat begitu euforia terkait dengan budaya. Ada yang berbicara tentang benda pusaka dan juga ada yang berbicara tentang musik, baik itu musik etnik dan musik modern atau grup band. Nah, itu satu. Yang kedua, kembali kami juga akan mendorong atau memotivasi para musisi atau para penggiat seni dan juga para pelaku seni untuk lebih aktif di era pandemik ini, baik dalam hal mereka beraktivitas karena ini wabah COVID-19, bisa melakukan yang bersifat mandiri, tidak harus bertatap muka. Yang selanjutnya adalah kegiatan inovasi aksi. Ini adalah program kedua kita di tahun 2020, sudah kita laksanakan dan sudah kita serahkan bentuk penghargaannya kepada beberapa institusi dan personal. Dan ini kita laksanakan lagi, yaitu kita bergerak atau melaksanakan inovasi aksi ini mulai dari bulan Mei ini sampai di bulan Juli. Nah, kita akan menyebar di kabupaten kota sesuai dengan kemampuan dan anggaran kami, seberapa kota atau kabupaten yang bisa kami datangi untuk diberikan penilaian, baik itu kepada institusi atau instansi pemerintah, kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun kepada pihak perusahaan BUMN atau BUMD ataupun swasta. Nah, ini merupakan program Indonesia Hebat Bersatu yang sudah dilaksanakan. Nah, begitu juga dengan festival ini. Tahun kemarin kita sudah menyelenggarakan festival band dan lomba ilmiah. Nanti akan dijelaskan secara singkat tapi padat oleh
Ketua Panitia yaitu Bang Saprudin Pasaribu. Nah, selanjutnya kegiatan ini menyasar atau sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Kalteng secara umum, khususnya para penggiat seni, para penyelenggara pelayanan publik, dan juga para kolektor atau pengrajin di bidang benda pusaka. Yang kedua, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, walau bagaimanapun pemerintah adalah salah satu institusi resmi yang memayungi, yang membina masyarakat dalam konteks dan bidang-bidang tertentu. Yang ketiga adalah budayawan atau pemerhati seni. Nah, ini terkait dengan bagaimana para budayawan ini, budayawan itu ada beberapa unsur di dalamnya, baik dia sebagai akademisi maupun dia sebagai budayawan murni yang bisa melihat event atau kegiatan ini untuk menjadi bahan kajian mereka, entah itu untuk kepentingan akademisi maupun kepentingan pribadi. Yang keempat adalah pengelola atau peguyupan sanggar seni. Nah, ini player efeknya sangat berdampak sekali. Ketika ada event ini, mereka pun bisa melakukan aktivitas dan dampak ekonomisnya bisa didapat dengan hasil yang mereka raih nanti, karena di sini kita menyiapkan uang pembinaan. Yang berikutnya adalah akademisi. Yang saya sampaikan tadi, akademisi di institusi lain, baik itu dia bisa mengkaji secara budaya, di dalamnya ada adat, ada seni budaya, dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah pihak investor dan pengusaha. Nah, ini yang sangat-sangat kita harapkan adanya partisipasi atau peran serta investor dalam menyalurkan bentuk CSR-nya kepada program-program masyarakat. Nah, masyarakat itu sendiri bisa masyarakat individual maupun masyarakat yang tergabung dalam kelompok, baik itu kelompok organisasi maupun kelompok-kelompok lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang bersifat positif. Nah, diharapkan CSR dari perusahaan-perusahaan ini nanti bisa membantu kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan maksud kegiatan ini adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kami melaksanakan ini dengan konsekuen, konsisten, dan mensinergikan program kami dengan program-program pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik itu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah kabupaten kota. Dan kepada pihak-pihak BUMN atau BMD serta pihak swasta yang memiliki program yang sama melalui anggaran CSR mereka. Sedangkan tujuan, nah tujuan ini semakin menumbuh kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah, khususnya penggiat seni, para pengrajin, dan kolektor benda pusaka Dayak Kalteng agar ikut terlibat aktif dalam upaya menjaga serta melestarikan budaya dan kesenian daerah Kalimantan Tengah. Yang B, menumbuhkan cara berpikir dan bersikap ilmiah dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan, termasuk permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan adat dan budaya daerah. Tapi adat yang bersifat arah kepada bentuk-bentuk kesenian. Yang C, memahami dan mengerti dengan benar akan berbagai prosesi ritual adat dan berkesenian secara baik, dan kesalahpahaman dalam bentuk praktek itu tidak terjadi lagi, karena ada masyarakat Kalimantan Tengah yang selalu terinspirasi mengangkat kesenian itu melalui acara ritual dan adat istiadat yang diangkat digarap, baik itu seni pertunjukan maupun seni yang lain. Nah, ini harus dipahami dan dipisah. Yang C, memahami dan mengerti dengan benar akan berbagai potensi daerah, karena Kalimantan Tengah ini kaya akan budayanya. D, ikut mendukung promosi seni budaya dan adat daerah bagi perkembangan dan kemajuan pariwisata di Kalimantan Tengah. E, memberi apresiasi dalam bentuk reward atau penghargaan inovasi aksi 2021 kepada penyelenggara pelayanan publik baik personal maupun institusi. Yang F, memotivasi para penyelenggara pelayanan publik, seniman dan penggiat seni di Kalimantan Tengah untuk tetap berinovasi, berkreasi, dan berkarya meskipun masih dalam masa pandemik COVID-19. Nah, bentuk kegiatan secara rinci akan disampaikan juga oleh Bang Saprudi selaku Ketua Panitia, yaitu
Yang pertama inovasi aksi, kita akan mulainya dari bulan Mei ini sampai bulan Juli. Yang kedua Festival Budaya Tabe, yaitu di bulan Agustus. Nanti akan disampaikan juga oleh Bang Udin pelaksanaan dan tempatnya. Nah, pelaksanaan kegiatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu program Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Bersatu dengan program Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah. Kita kolaborasi dan nanti untuk pelaksananya SK-nya akan diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu. Nah, sumber pendanaan ini memang salah satu faktor utama yang tidak bisa kita abaikan. Maka Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Bersatu akan menggali sumber-sumber dana dari yang pertama dari kas di PWIHB Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, dan juga kas dari Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu bantuan atau hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atau dari pemerintah daerah kabupaten kota. Yang ketiga adalah bantuan atau sponsor atau donatur yang tidak memikat dari berbagai pihak, baik perorangan maupun perusahaan, dan ini akan kita laporkan secara transparan. Yang terakhir adalah sumber dananya yaitu dari biaya pendaftaran peserta. Nah, perlu kami sampaikan bahwa event ini memperebutkan trofi bergilir Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, trofi tetap dari Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, dari DPW Indonesia Hebat Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah, dan dari Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah, dan memperebutkan total hadiah 50 juta. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya akan kami serahkan nanti ke Ketua Panitia Bang Saprudin Pasaribu. Terima kasih, Tabe. Ya, baik. Saudara sekalian, sahabat pencinta seni, tadi sudah dijelaskan secara umum dari Bang Toseng selaku Ketua Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kalimantan Tengah, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana festival ini jalannya, bagaimana aturan mainnya, bagaimana segala teknisnya, dijelaskan teknis oleh Ketua Panitia Pelaksana. Di sebelah kiri saya ada Bang Udin, biasa kita panggil Saprudin Pasaribu. Pada Bang Udin selaku Ketua Panitia, kita persilahkan Bang, silakan. Ya, terima kasih pada Saudara Adi sebagai moderator ketua acara kita pada hari ini. Melanjutkan penjelasan dari Pak Ketua Umum PHB dan Ketua Umum Dewan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Kalimantan Tengah, panitia akan menjelaskan beberapa teknis ya, walaupun masih secara umum. Nanti akan dilanjutkan dari dalam informasi-informasi yang akan disebarkan panitia melalui beberapa media. Nah, pertama bentuk kegiatan. Melanjutkan kegiatan Indonesia Hebat Bersatu tahun lalu 2020 sudah mengadakan lomba band dan lomba karya tulis ilmiah. Untuk tahun ini kegiatannya diperlebar dan diperbesar dan menggandeng juga dengan Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kalimantan Tengah. Maka bentuk kegiatan bertambah menjadi pertama yaitu mengenai apresiasi atau penghargaan dalam bentuk inovasi aksi berupa layanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga atau institusi, baik itu pemerintah atau swasta. Nah, ini penilaiannya akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai bulan Juli 2021. Dan pemenang akan diumumkan dan diserahkan juga penghargaan bersamaan dengan acara puncak pada tanggal 29 Agustus yang akan datang. Sedangkan bentuk kegiatan yang kedua adalah apresiasi budaya dalam bentuk lomba. Jadi ada 4 macam lomba yang kita untuk tahun ini diberi titel Tarung Betang ya, atau Tabe, tadi dijelaskan oleh Pak Ketua. Jadi di sini kita mengadakan lomba, pertama lomba musik yang ciri etnik. Oh, anak tinggal
mempalampang utus beta. Yang kedua adalah lomba band. Lomba band pada tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Itu seluruhnya menggunakan cara online pakai video musik. Untuk tahun ini kita gabungkan, ada mungkin secara video musik, dan nanti pada saat kalau memungkinkan mungkin untuk tahap penyisihan bisa kita adakan secara offline atau secara langsung. Bangun pemuda Indonesia. Lagunya nanti akan disediakan 2 buah lagu pilihan. Lagu pilihan ini juga adalah hasil dari ciptaan musisi Kalimantan Tengah dari saudara ketua umum ya. Nanti itu bisa dipilih dari salah satu untuk menjadi lagu wajib pilihan, dan nanti dipersilakan untuk membawakan lagu ciptaan sendiri atau lagu dari lagu milik orang lain yang di cover. Bergerak maju, pastikan langkahmu. Bergerak cepat, kita pasti menang. Bersama kita melangkah. Virus corona harus kita hadapi dengan tenang dan berupaya. Mari cegah dan lawan virus corona dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga yaitu melanjutkan juga yang tahun yang lalu adalah lomba karya ilmiah. Nah, lomba karya ilmiah ini mungkin nanti yang berminat bisa langsung kontak ke panitia mengenai teknis bagaimana, kapan pengumpulan dan segala macamnya. Yang keempat, ini yang kita juga baru bikin lagi adalah parade benda pusaka Kalimantan Tengah. Jadi nanti ada parade benda pusaka ya. Di sini ada beberapa pusaka Kalimantan Tengah yang sering kita dengar atau kita tahu seperti mandau, atau lunju, atau sipet, atau sumpit dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun ini, kalau tahun lalu kita tidak memungut biaya pendaftaran, untuk tahun ini semua lomba kita akan memungut biaya pendaftaran untuk menunjang juga biaya pelaksanaan dan untuk hadiah. Otomatis untuk biaya pendaftaran semuanya pasti akan diserahkan kembali kepada pemenang dengan berlipat ganda ya. Jadi untuk lomba etnik ini akan dipungut Rp500.000, untuk lomba band juga Rp500.000, sedangkan lomba karya tulis ilmiah kita pungut Rp150.000. Dan untuk parade benda pusaka ini kita bagi jadi 2 kategori. Ada kelompok ini mungkin dari sanggar atau dari ormas, ada juga yang perorangan. Kalau dari sanggar atau ormas itu kita pungut Rp500.000 untuk setiap grup atau setiap ormas. Untuk perorangan kita pungut Rp150.000 untuk biaya pendaftaran. Nah, yang terkumpul itu pasti akan kita kembalikan berupa hadiah nanti ditambah dari dana dari panitia. Itu yang bisa kita jelaskan. Ada 4 lomba dan juga 1 apresiasi itu yang nanti sudah berjalan penilaiannya.
Sedangkan untuk dewan juri itu akan kita pilih orang-orang yang memang berkompeten dan juga terkenal sebagai orang yang berintegritas ya, jadi supaya ya di bidangnya masing-masing. Jadi seperti tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan inovasi aksi ini akan dilakukan di tempat kerja atau tempat institusi yang bersangkutan dari kabupaten dan kota. Nanti tim dari IHB yang akan keliling untuk melakukan penilaian itu di kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Sedangkan festival budaya Tabe ini sendiri mungkin akan kita laksanakan 1 minggu sebelum tanggal 27 ya, setelah penutupan. Jadi saya ulangi lagi, ini untuk pendaftarannya kita buka mulai tanggal 12 Mei 2021 dan akan ditutup pada tanggal 20 Agustus 2021. Itu tanggal penutupan pendaftaran dan juga penutupan penerimaan materi dari para peserta. Apakah nanti berupa video atau resume dari tarian atau yang mau ditampilkan, atau lagu dari peserta etnik dan band dan lain sebagainya. Jadi kita akan tutup pada tanggal 20 Agustus untuk memudahkan panitia menyusun jadwal untuk kegiatan. Nah, demikian. Nah, sedangkan pelaksana kegiatan ini masih seperti tahun kemarin ya, Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu. Nah, untuk tahun ini kita menggandeng juga pengurus dari Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah yang dibantu oleh teman-teman dari anggota Ormas 2 itu ya. Dan ini mungkin juga didukung oleh Pemprov Kalimantan Tengah dan juga Dewan Adat Kalimantan Tengah seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua Umum. Nah, silakan nanti mulai tanggal 12 silakan daftar atau siap-siap latihan dulu. Yang jelas ada beberapa nomor telepon yang telah ditayangkan di flyer promonya. Silakan dihubungi kalau ada yang kurang jelas. Jadi nanti juga akan kita lanjutkan dengan share syarat-syarat untuk berbagai lomba ini. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, nanti tetap kita masukan dari masyarakat untuk kesuksesan acara ini. Demikian, terima kasih. Baik, Saudara Adi. Ya, terima kasih Bang Udin. Lebih jelas banget ya apa yang disampaikan tadi. Ada beberapa informasi nanti yang digali lagi melalui informasi media-media sosial. Ada melewati YouTube ya. Apa YouTube-nya Bang Toseng? Lupa saya. Asang Dayak Kalteng. Asang Dayak Kalteng ya. Dan sama ini punya Bang Ingkit apa Bang Ingkit? Jamper Manyan. Jamper Manyan. Ya. Oke. Jadi ini acara sangat menarik ya. Jangan dilewatkan begitu saja karena ini menyebarluaskan tentang kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah. Tolong kepada para pecinta seni, para kreatif muda, ayo kita sama-sama membangkitkan kesenian di Kalimantan Tengah. Mungkin Bang Ingkit ada yang mau disampaikan? Terima kasih moderator yang hari ini sangat berkarisma, Bung Adi. Wow. Tabe Hong Karigas. Pada kesempatan ini melalui Festival Tarung Betang Tabe dan Inovasi Aksi Sekalteng, saya mengajak dan menantang masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dan kawan-kawan Ormas untuk datang membawa mandaunya, datang membawa penyangnya, datang membawa sumpitnya, pamerkan di sini berbagai sarana dan benda-benda pusaka kita supaya masyarakat luas di luar Provinsi Kalimantan Tengah mengetahui warisan leluhur kita suku Dayak. Disinilah tempatnya, apalagi di sini nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik dengan budget 50 juta ya Bang ya totalnya. Nah, selanjutnya yang mempunyai talenta untuk berkesenian etnik, musik, budaya etnik kita juga harus hadir di kegiatan ini. Disinilah wadahnya untuk membuktikan bahwa ikau handale. Nah, di sini tempatnya. Terus untuk Festival Budaya Tabe ini rencananya kita sepakati pada tanggal 27 ya Bang ya, 27 sampai 29 Agustus 2021 bertempat di
Kota Palangkaraya untuk session tempat ininya nanti akan disampaikan kemudian. Ya. Nah, mungkin itu besar harapan kita, kawan-kawan pencinta budaya Dayak Provinsi Kalimantan Tengah. Disinilah tempatnya kita untuk memamerkan dan menyampaikan kepada masyarakat luas dan kepada publik dan kepada halayak ramai bahwa adat budaya masyarakat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sangat luar biasa. Artinya kita bangga mempunyai budaya Dayak Kalimantan Tengah, bukan budaya dari daerah luar, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ingkit. Saudara sekalian, sahabat tercinta, pelaku seni budaya dan seluruh kreatif muda di Kalimantan Tengah, demikian penjelasan tentang Festival Budaya Tabe ya. Jadi saya berharap kita semua di sini mampu untuk terus berkarya, mampu mengikuti kegiatan ini. Terus pantau informasi kita di channel YouTube. Yang pertama Asang Dayak Kalteng, yang kedua di YouTube Japer Manyan, atau bisa juga melalui informasi Facebook ini Facebook DPW Indonesia Hebat Bersatu dan Facebook M. Syafruddin Pasaribu selaku Ketua Panitia. Oke, demikian yang bisa kami berikan informasi. Kami berharap tetap partisipasinya. Bulan Ramadan penuh berkah, saatnya kita mencari pahala. Ayo kita terus berkarya untuk menuju Kalteng berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Palu Salembo tau sarita je insanan ajamban budaya je kesenian Kalimantan Tengah mempalampang earan mudahan halajur batarung kita.